dataran tinggi Tanah Kusuma, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Lampos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar hari ini bersama saya Mbak Cepi di Pagar Lampos Channel. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru, batas usia jemaah umroh berusia 60 tahun bisa berangkat umroh ke Tanah Suci. Berikut liputannya. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru terkait batas usia jemaah umroh. Berdasarkan aturan baru ini, jemaah berusia 60 tahun pacak berangkat umroh ke Tanah Suci. Dadang menyebutkan aturan baru itu lebih baik dari sebelumnya, sebab ini membuat jemaah berusia 60 tahun yang jumlahnya tak sedikit akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Sementara ia bilang untuk jemaah berusia ke 60 atas diharapkan juga berkesempatan untuk umroh. Leader Arminareka Perdana Pagar Alam Ardiansa SPD membenarkan aturan baru terkait batasan usia itu. Betul, pengajuan visa umroh sudah bisa untuk usia 18 sampai 60 tahun. Ucapnya ketika dihubungi Pagar Alam Pos. Ardi menyambut baik aturan baru karena memperluas kesempatan jamaah untuk beribadah ke Tanah Suci. Baik Zapa maupun Arminareka sudah bersiap untuk memberangkatkan jamaahnya. Dadang memperkirakan bila aturannya tak berubah lagi, keberangkatan jemaah umroh bisa dilakukan pada Februari. Sementara Arminareka akan mulai memberangkatkan jemaah pada Maret. Karenanya dalam waktu dekat pihaknya akan mempersiapkan berbagai dokumen calon jemaah umroh. Edo, Pagar Lampos Channel. Berita selanjutnya, Wali Kota Pagar Alam Kak Pian meresmikan rumah produksi kopi dan solar DRY tahun anggaran 2020 dari Kementerian PUM RI. Berikut liputannya. Wali Kota Pagar Alam Alpian Masko DSH meresmikan rumah produksi kopi dan solar dari program BPM PPMK tahun anggaran 2020 dari Kementerian PUPR Republik Indonesia bertempat di Kelurahan Candijaya, Kecamatan Dempu Tengah. Turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Dr. Andes Samsul Bahri, PLT Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam David Kennedy STMM, perwakilan OPD, Koordinator Kotaku Aldi, dan perwakilan BDC, Ketua Pertapatu Dedi Stanza, serta KSM, pelaku industri kopi Pagar Alam. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, dilanjutkan dengan pemotongan pita yang dilakukan PPPK, PKP Sumsel, Nyimas Suryani, didampingi Wali Kota Pagar Alam. Kemudian penyerahan bantuan alat pasca panen, yaitu mesin paggeting, mesin fulver, mesin holler, mesin dismel, bubuk, dan gingset. Kapian mengatakan pemerintah Kota Pagar Alam mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Kementerian PUPR atas telah diberikannya bantuan untuk rumah produksi kopi dan solar DRI di Kelurahan Candijaya. PKP Sumsel Nyimas Suryani menuturkan Kota Pagar Alam merupakan salah satu kompetitor di antaranya 3 kota lain yang ada di Sumsel dan rumah produksi kopinya ada di Pagar Alam. Terrealisasinya pembangunan rumah produksi kopi ini tidak lepas dari kontribusi dan peran serta pemerintah Kota Pagar Alam. Edo, Pagar Alam Post Channel. Selanjutnya, inovasi karet di Buba, yakni pembangunan jalan aspal karet dan pendirian pabrik aspal karet, menjadi sorotan berbagai pihak. Berikut liputannya. Inovasi hilirisasi karet di Musi Banyuasin, yakni salah satunya pembangunan jalan aspal karet dan pendirian pabrik aspal karet menjadi sorotan berbagai pihak. Karenanya diyakini menjadi jalan keluar dalam rangka penguatan ekonomi daerah di tengah lesunya harga karet. Bahkan inisiasi yang dilakukan Bupati Dr. Dodi Reza Alik Nurdin Lik Ikon MBA tersebut tidak hanya bisa menjadi perbincangan di tingkat nasional, namun juga di mancanegara. Dalam kesempatan kali ini Bupati Dr. Dodi Reza Alik Nurdin diundang Dewan Ketahanan Nasional sebagai narasumber dalam rapat persiapan pengkajian daerah ke Sumatera Selatan tentang revitalisasi perkebunan karet dalam rangka penguatan ekonomi daerah di ruang rapat Kedupatian Pengembangan Jakarta Pusat kemarin. Edo, Pagar Alam Post Channel. Berita
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bakal digelar serentak di seluruh wilayah pada 2027 mendatang. Berikut liputannya. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada bakal digelar serentak di seluruh Indonesia pada 2027 mendatang. Ini kemudian disebutkan dengan istilah pemilu daerah. Biayanya diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Penyelenggaraan Pilkada selama ini memang dibiayai APBD dengan mekanisme hibah yang dituangkan dalam nota perjanjian di Pilkada Pageralam 2018 lalu. Misalnya saat itu Pemkot Pageralam menghibahkan dana sebesar 27 miliar lebih untuk membiayai penyelenggara Pilkada. Menurut Kori, penggunaan APBN untuk Pilkada itu diatur dalam rancangan undang-undang pemilu umum. Saat ini rancangan undang-undang masih dibahas di DPR dalam rancangan undang-undang kategori Pilkada serentak se-Indonesia, kemudian menggunakan istilah pemilu daerah yang dijadwalkan 2027. Sementara itu, Wali Kota Pageralam Alfian Maskoni SH setuju bila biaya Pilkada bersumber dari APBN. Hal ini katanya lebih baik untuk penyelenggara Pilkada dan Pemkot buat menjaga netralitas juga meringankan keuangan daerah. Edo, Pageralam Post Channel. Berita terakhir Pageralam hari ini. Harga jual beberapa komoditas pertanian di Pageralam mengalami penurunan. Ini membuat petani tak bisa mendapatkan keuntungan. Berikut liputannya. Harga jual beberapa komoditas pertanian di Pageralam mengalami penurunan. Ini membuat petani mengeluh lantaran tak bisa mendapatkan keuntungan. Seperti disampaikan Minhar, seorang petani di Dusun Sandarangin, Kelurahan Rebatinggi, Kecamatan Dempo Utara. Minhar yang juga Ketua RW Dusun Sandarangin bilang saat ini harga jual ubi rambat dan kates sedang tak baik. Padahal Minhar menambahkan ubi rambat dan kates merupakan dua tanaman yang banyak ditanam petani Dusun Sandarangin. Sebabnya dua komoditas yang bisa ditanam di areal kurang air, maka tak sedikit petani yang merasakan dampak dari harga yang rendah itu. Chandra, Ketua RT 5 Dusun Sandarangin menambahkan harga kates tak menentu. Saat ini disebutkannya harga 1.000 per kilogram, tapi beberapa hari yang lalu harga sempat Rp600 per kilogram. Kepada Pageralam Post beberapa waktu lalu, Mono, seorang petani tomat di Dusun Jambat Akar, Kelurahan Jangkarmas, juga mengeluhkan harga tomat katanya kembali anjlok, seperti yang terjadi pada Agustus 2020 lalu. Hal ini lanjut dia membuat petani merugi. Sebelumnya Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA Kota Pageralam John C. Hartono AMPD mengatakan harga jual yang berada dan rendah kadangkala disebabkan karena musim panen yang serentak. Karenanya ia menyarankan supaya waktu penanaman diatur sedemikian rupa sehingga harga jual tak lagi berlonjak atau bergejolak. Edo, Pageralam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pageralam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.